Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan keterangan berjudul pengambilan keputusan dalam berbagai komisi. Yang pertama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. 1. Abdul Majidi, kedua Ana Mariati, ketiga Abdani, yang keempat Rianti Adelia, yang kelima saya sendiri Misyarto, yang keenam Pak Rianda, yang ketujuh Pak Mudina. Berikutnya penyampaian materi latar belakang masalah yang akan disampaikan oleh saudara kami Hamdani. Latar belakang dalam setiap perusahaan atau organisasi untuk mencapai tujuannya seringkali masalah juga datang karena tidak ada masalah yang tidak dapat terduga dalam melaksanakan proses untuk mencapai tujuan. Ketika sedang ada masalah harus bisa menyelesaikan permasalahan tersebut dengan baik. Dapat diselesaikan melalui komunikasi dan kerjasama yang baik untuk mengambil keputusan yang tepat. Karena permasalahan yang ada tidak hanya dari internal tetapi juga ada yang dari eksternal. Ketika menyelesaikan masalah itu juga bisa menjadi tolak ukur keberhasilan karir manajemen. Selanjutnya penyampaian definisi masalah yang akan disampaikan oleh saudara kami Majidi. Definisi pengambilan keputusan. Secara umum, pengertian pengambilan keputusan telah dikemukakan oleh banyak ahli, diantaranya adalah 1. Menurut Georges Herteri, pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku tertentu dari 2 atau lebih alternatif yang ada. 2. Menurut SP Siagian, pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat alternatif yang dihadapi dan mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat. 3. Menurut James A. Stoner, pengambilan keputusan adalah proses yang digunakan untuk memilih suatu tindakan sebagai cara pemecahan masalah. 4. Menurut Stephen Rubin dan Mark Center, proses pengambilan keputusan merupakan serangkaian tahap yang terdiri dari 8 langkah yang meliputi mengidentifikasi masalah, mengidentifikasi kriteria keputusan, memberi bobot pada kriteria, mengembangkan alternatif, menganalisis alternatif, memilih satu alternatif, melaksanakan alternatif tersebut, dan mengevaluasi efektivitas keputusan. Pengambilan keputusan dalam berbagai kondisi yang akan disampaikan saudara kami Ana Mariati dan Rianti Adelia dan Rima Tuljana. Pengambilan keputusan dalam berbagai kondisi. Pengambilan keputusan dalam berbagai kondisi terbagi 3 berbagai kondisi, seperti 1. Pengambilan keputusan kondisi pasti. Dalam kondisi pasti, proses pengambilan keputusan yang dilakukan adalah berlangsung tanpa ada banyak alternatif. Keputusan yang diambil sudah jelas pada fokus yang dituju. 2. Pengambilan keputusan kondisi tidak pasti. Pada kondisi seperti ini, proses lahirnya keputusan lebih sulit atau lebih kompleks. Dalam artian keputusan yang dibuat belum diketahui nilai probabilitas atau hasil yang mungkin diperoleh. 3. Pengambilan keputusan kondisi konflik. Pada kondisi konflik, maka pengambilan keputusan yang dilakukan akan menimbulkan dampak yang mungkin saja bisa merugikan salah satu pihak. Dalam keadaan seperti ini, lahirnya keputusan sebelumnya telah diawali oleh keadaan yang saling bertentangan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Secara teoritis, ada 4 gaya pengambilan keputusan yang biasanya dilakukan oleh seorang pemimpin. Keempat gaya tersebut adalah 1. Gaya direktif, 2. Gaya analitik, 3. Gaya konseptual, 4. Gaya perilaku. Tahap-tahap pengambilan keputusan yaitu 1. Mendefinisikan masalah, 2. Membuat daftar masalah, 3. Melakukan identifikasi dari setiap masalah, 4.
memetakan memastikan kembali bahwa alat ujian digunakan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan: 1. Internal organisasi seperti ketersediaan dana, SDM, kelengkapan peralatan, teknologi, dan sebagainya. 2. Eksternal organisasi seperti keadaan sosial politik, hukum, dan sebagainya. Faktor ini berasal dari luar yang terkait dalam organisasi. Yang 3, ketersediaan informasi yang diperlukan. 4, kepribadian dan kecakapan pengambilan keputusan. Dan yang 5, pengalaman. Dan kemudian akan dilanjutkan oleh Pak Hari Ananda untuk menyampaikan kesimpulan dari materi kami tersebut. Kesimpulan, pengambilan keputusan merupakan ilmu dikarenakan aktivitas tersebut memiliki sejumlah cara, metode atau pendekatan tertentu yang bersifat sistematis, teratur, dan terarah. Pendekatan atau langkah-langkah pengambilan keputusan dikatakan sistematis karena terdapat sejumlah prosedur yang jelas dalam menjawab suatu masalah. Kejelasan langkah tersebut menjadikan pengambilan keputusan bersifat teratur dan terarah, yang berarti aktivitas tersebut selalu diarahkan untuk menghasilkan solusi serta tindakan yang tegas bagi pencapaian tujuan. Pengambilan keputusan dalam berbagai kondisi terbagi tiga berbagai kondisi, seperti 1. Kondisi pasti, yaitu dalam kondisi pasti proses pengambilan keputusan yang dilakukan adalah berlangsung tanpa ada banyak alternatif. Keputusan yang diambil sudah jelas pada fokus yang dituju. 2. Kondisi tidak pasti. Pada kondisi seperti ini proses lahirnya keputusan lebih sulit atau lebih kompleks. Dalam artian keputusan yang dibuat belum diketahui nilai probabilitas atau hasil yang mungkin diperoleh. 3. Konflik. Pada kondisi konflik, maka pengambilan keputusan yang dilakukan akan menimbulkan dampak yang mungkin saja bisa merugikan salah satu pihak. Dalam keadaan seperti ini, lahirnya keputusan sebelumnya telah diawali oleh keadaan yang saling bertentangan antara satu pihak dengan pihak yang lain. Pengambilan keputusan juga memiliki pengambilan keputusan dalam berbagai kondisi, gaya pengambilan keputusan, tahapan-tahapan pengambilan keputusan, dan faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Sekian materi dari makalah kami kelompok 3 tentang pengambilan keputusan dalam berbagai kondisi. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.